ada di rumah sakit. Lo sebagai keluarganya harus tanggung jawab. Jadi saya harus bayar semua biaya rumah sakitnya? Ya iyalah. Makasih ya. Cemburu, John. Udah, John, bunuh diri aja. Tuh, banyak motor sama mobil yang lewat. Kalau lo jalan, pasti ketabrak. Aku mau kasih tau ke kamu. Kalau aku sama Johnny itu nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan doang kok. Kamu tuh nggak pantas main ke rumah ini. Dasar orang miskin nggak tahu diri. Tante nggak punya hak atas rumah ini. Tante ini salah satu ahli waris yang ditinggalkan oleh papamu. Tante tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta warisan saya. Ada apa, Lasti? Kak Arman meninggal. Kemana ya? Ya Allah, ini kan uangnya buat Mona. Pasti Bang Jeffrey. Duit buat aku mana, Kak? Ini, Mon. Mana cukup, kan aku butuh 200.000. Aku kan dari kemarin-kemarin udah bilang sama kakak kalau biaya itu 200.000. Iya, Mona, kakak ngerti. Tapi kakak juga bingung banget, Mon. Kakak udah nabung dan uangnya udah kakak simpen di sini. Terus tiba-tiba uangnya hilang. Kakak mau nuduh aku? Enggak. Ya udah lupain aja. Besok pagi kan kakak kerja. Nanti sebelum kamu berangkat ke sekolah, uangnya udah ada, terus kakak langsung kasih ke kamu. Bener ya? Kak Arman. Penyebab kematiannya adalah gembel itu. Bukan dia. Bukan dia penyebabnya. Tapi Lukman jadi ikut campur. maaf, saya tahu penyebab dari meninggalnya Dan Arman. Karena Dan Arman bertengkar sama... Bertengkar dengan saya kan? Tapi penyebab saya bertengkar dengan Arman adalah gembel itu. Sama aja yang menyebabkan Arman meninggal adalah gembel itu. Ren, tadi Arman bertengkar dengan gembel itu. Mama mencoba memisahkan mereka. Arman malah marah. Dia pukul Mama. Kemudian tiba-tiba aja penyakitnya kambuh dan meninggal. Itu balasan untuk orang yang selalu jahatin kita. Tapi Lukman jangan ikut campur. Ma, udahlah, Ma. Gak usah dibahas lagi. Tapi ada bagusnya Arman meninggal. Jadi dia nggak perlu ngerepotin keluarga kita lagi. Ma, tolong, Ma. Kak Arman tuh udah meninggal. Iya, Mah. Kasihan Kak Arman. Siapa suruh seumur hidupnya dia selalu musuhin kita. Sekarang udah nggak ada lagi Ren yang menghalangi Mama. Ma, udah dong, Ma. Kak Arman tuh meninggal. Masa Mama ngomong kayak gitu sih? Mau kemana kamu, Lukman? Saya mau ke rumah Bunga, Nyonya. Bunga. Bunga temannya Den Arman. Gembel itu. Untuk apa? Saya harus kasih tahu dia kalau Den Arman sudah meninggal, Nyonya. Jangan. Kamu nggak boleh kasih tahu dia. Saya harus tetap ke sana, Nyonya. Kalau kamu tetap pergi ke rumah Bunga, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke rumah ini lagi.
Satu hal lagi. Jangan sampai ada yang tahu penyebab sebenarnya kematian Arman. Awas kamu. Malam, Pak. Ada apa ya? Mana Jeffrey? Kita kesini mau minta pertanggungjawabannya. Gila apa dia? Gak ngerti, udah nabrak orang sampai parah begitu. Iya, dicari dari kemarin, tapi yang keluar cuma janji-janjinya doang. Maaf, Pak. Gimana kalau Bapak kasih waktu sama saya 2 hari aja, Pak? Enak banget lo ngomong. Gua mau diberesin sekarang juga. Tapi sekarang saya nggak punya uang, Pak. Oke, gua kasih waktu lo sampai besok. Kalau nggak bayar juga, keluarga kalian bakal dapat masalah. Ayo Blang, kita cabut. Kak Bunga, aku nggak mau tahu. Kalau besok kakak udah punya uang, uang itu harus dibayarin ke pariwisataku. Jangan buat Bang Jeffrey. Iya, Mona. Insya Allah ada ya. Kalau nggak bisa jangan bilang diusahain gitu dong. Jangan suka ngasih harapan. Terus kakak harus ngomong kayak gimana? Udahlah, Mon. Insya Allah besok pagi kakak kasih uangnya ke kamu. Gitu dong. Dah. Lu sama kakak lu kayak anjing sama kucing tau gak? Berantem mulu. Gak pernah di rumah ini semenit aja. Tenang. Bapak pusing tau gak? Habis mau gimana dong, Pak? Kak Bunga tuh, dia udah janji mau bayarin pariwisata aku. Janjinya besok. Tapi akhirnya dia malah bayarin utangnya Bang Jeffrey. Atau Bapak aja ya, Pak, yang bayarin. Jadi, duit dari mana gua? Jangan asal ngomong lo. Sumpah, Jeng. Saya sedih sekali. Saya sangat merasa terpukul. Saya merasa kehilangan. Saya sayang sama Arman. Saya sudah menganggap dia seperti anak saya sendiri. Saking sayangnya saya sama Arman sampai... Udahlah Jeng Rati, sabar ya. Yang terpenting ikhlasan aja kepergiannya. Lagian Jeng Rati, mengingat harta yang ditinggalkannya begitu banyak, seharusnya Jeng Rati seneng dong. Ya. Buat saya harta warisan gak ada artinya, Jeng. Maaf Ibu Rati, saya mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih Pak Surya. Bapak sangat baik dan perhatian sama Arman. Terima kasih. Siapa tuh? Gue juga baru lihat. Enak banget dia kerja di daerah kita. Udah, nanti kita kasih pelajaran aja dia. Iya. Bunga, ini uangnya. Makasih banyak ya, Pak. Alhamdulillah. Berarti uang untuk Mona pariwisata kurang 50.000. Sini duitnya. Sini. Apaan lo? Bodoh apa lu? Serahin duit lu ke kita sekarang juga. Enggak, ini kan uang gue. Lagian ini tuh pasar umum, bukan pasar punya lo. Belagu lo. Lu udah kita suruh kerja di sini. Sebagai imbalannya, lu harus kasih uang itu juga sekarang dengan kita. Ngerti nggak lo? Sini duitnya. Kurang Sini. ajar dia bilang. Kasih nggak lo? Ih, lepasin. Lepasin nggak? Berani lawan lu ya? Lo. Kejar yuk, yuk. Woi, jangan lari lu. Woi, berhenti nggak lu? Woi. Woi, berhenti nggak lu? Aduh, ya Allah, nggak ada jalan lain. Reno, ngapain dia ada di sini? Jangan-jangan ada saudaranya meninggal. Kasian. Aku nyamperin dia. Hei, jangan lari lo. Hei, jangan lari lu. Ayo. Sialan. Lari kemana tuh anak? Dia pasti masih ada di sekitar sini.
Udah kita cari aja deh. Dia pasti sembunyi nih. Sialan. Masa kita kehilangan jejak dia sih? Dia pasti udah keluar dari kuburan ini. Ya udah deh. Kita cabut aja yuk. Tunggu dulu. Awas. Kalau sampai gue ketemu tuh anak, gue habisin dia sampai mampus. Gua setuju sama lu. Ayo. Ayo. Ketangkep juga loh. Sini duitnya. Cepet. Sini. Sini. Cepet. Ayo. Kak Bunga kemana ya? Gue udah 2 jam telat nih. Atau jangan-jangan dia nggak dapet duit lagi. Kak, duitnya mana? Maafin kakak, Mon. Sebenarnya kakak tadi dapat uangnya. Cuman tadi kakak dirampok, Mon. Terus uangnya... Bohong. Kakak pasti nggak dapet duit ya kan? Kakak nggak bohong, Mon. Beneran. Kakak jahat. Kakak kan tahu kalau hari ini tuh hari terakhir aku bayar pariwisatanya. Asal kakak tahu ya, kalau aku nggak ikut pariwisata itu, aku tuh nggak boleh diizinin ikut ujian semester. Dan kalau aku nggak ikut ujian semester, aku nggak bisa naik kelas, Kak. Emang ya, kakak nggak pernah merhatiin adeknya. Mona benci. Ya Allah. Gimana caranya saya harus dapat uang? Belum lagi Bang Jeffrey. Nik, si Mona lagi sedih tuh. Katanya sih dia nggak ikut pariwisata gara-gara nggak mampu bayar. Nah, sekarang saatnya lo untuk bisa ngedapetin hatinya dia. Di sana. Oke. Mon, sorry. Gue denger lu nggak ikutan pariwisata itu ya? Tolong jangan tersinggung. Gue punya duit kok buat bayarin biaya pariwisata lo. Itu juga kalau lu mau. Yang bener loh. Oh. Sumpah lo tuh baik banget sih, makasih banget ya. Akhirnya gue pergi juga. Halo. Selamat siang, Surya Tama di sini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga Pak Surya. Saya Ratih, tantenya Arman. Maaf saya terpaksa mengganggu. Saya ingin menanyakan soal warisan. Kapan kira-kira surat wasiatnya akan dibacakan? Mohon tunggu beberapa hari, Bu Rati. Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. Berapa lama lagi, Pak? Secepatnya, Bu Rati. Kalau sudah selesai, pasti akan saya beritahu. Makasih. Ma. Reno, kamu bikin Mama terkejut. Kenapa sih, Ma? Mama nafsu banget ngomongin masalah warisan. Mama ngelakuin ini kan terpaksa demi kalian. Anak-anak Mama. Tapi, Mama tuh nggak pantas ngomong kayak gitu, Ma. Kita ini dalam suasana berkabung. Sudah cukup masa berkabungnya, Ren. Sekarang saatnya kita menikmati harta warisan. Ma, Reno malu, Ma. Reno malu Mama ngomong kayak gitu. Ren. Reno. Hai Reno. Tadi pagi aku lihat kamu di pemakaman. Kamu ngapain? Sepupu aku meninggal. Aduh, aku tetap berduka cita ya.
Makasih ya. Aku nyesel banget. Waktu sepupu aku meninggal, aku nggak ada di samping dia. Kamu sabar ya, Ren. Insya Allah sepupu kamu itu udah dapat tempat yang indah. Ya, kita sih bantu doa aja. Tapi hubungan aku sama sepupu aku itu benar-benar nggak akrab. Aku selalu aja ada masalah sama dia. Dan aku belum sempat minta maaf. Kata maaf nggak perlu diomongin lagi. Kata maaf itu perlu dalam hati. Kalau di hati kamu udah ngelakuin kesalahan yang telah kamu perbuat, insya Allah Tuhan juga bakalan tahu. Nah, kalau Tuhan tahu, pasti Tuhan bisa nyampein ke dia, ya kan? Makasih ya, Bunga. Kamu yang benar-benar beda. Kamu bisa nenangin aku. Nggak juga. Nih, aku punya permen buat kamu. Kata orang, permen ini bisa menghilangkan rasa sedih. Asalkan kamu makan lihat aku. Tuh kan ketawa. Dia aku makan ya. Makan, terus lihat aku. Arman! Arman! Pak Lukman! Pak Lukman! Kok sepi ya? Arman! Kenapa sih? Jadi orang kaya itu harus selalu sombong, selalu menghina orang miskin. Padahal kan kita sama-sama manusia. Ish, aneh. Emang siapa yang sombong? Enggak. Aku tahu kamu lagi kesel sama orang. Kamu nggak mau cerita sama aku? Iya nih, gue kesel sama ibu-ibu jahat, Ren. Jadi aku tuh pernah diusir dari rumah dia. Ih, orang kaya sih, tapi sombong banget. Udahlah, nggak usah dibahas. Kamu ngapain kesini? Kok aneh tiba-tiba nongol? Aku lagi nungguin siomay yang biasa mangkal di sini. Kamu mau aku traktir siomay? Ya? Gimana kalau sekali-kali aku yang traktir kamu? Ayo, yuk. Woi, lu kemana aja? Enggak, Bang. Mana tanggung jawab lo? Gue pasti tanggung jawab, Bang. Nah, rencananya gue mau cari kerja dulu, nanti kalau gue udah dapet duit pasti gue bayar. Bener, Bang. Nggak bohong gue. Alasan aja lo. Kita harus nunggu lo kerja. Bisa berabe atau enggak? Ya, Bang, jangan dipukulin ya, Bang. Jangan pukulin abang saya. Nih, saya janji besok saya bakal ngelunasin semuanya. Dan saya juga bakal datang ke rumah sakit. Awas lo ya, kalau besok lo nggak datang ke rumah sakit, kita bakal laporin lo ke polisi. Karena lo udah nggak bisa diajak damai. Ngerti lo? Iya, Bang. Cabut. Tumben lo baik sama gue. Pak, Bunga bingung nih, Pak. Bunga kan nggak punya uang. Tapi Bunga mesti bayar orang yang kemarin Bang Jeffrey tabrak itu loh, Pak. Terus kenapa nggak lo tolongin abang lo? Sekarang mana? Mana deh? Nggak tahu, Pak. Bunga udah cari kemana-mana, tetap aja nggak ketemu sama dia. Terus gimana nggak? Bapak juga nggak punya duit. Baru besok rencananya Bapak mau kerja. Orang itu maunya besok, Pak. Kalau nggak, Bang Jeffrey bakal dilaporin ke polisi. Terus gimana dong, Mak?
diapain tuh TV-nya, Kak? Aku kan mau nonton. Mon, terpaksa kita mesti jual TV ini. Jual? Kok dijual sih? Kak, kalau kakak jual TV-nya, aku nggak bisa nonton TV lagi. Kalau aku nggak nonton TV, aku nggak gaul. Aku nggak bisa nonton sinetron. Pak, bilangin tuh pas sama si kakak. Ngapain sih TV dijual-jual segala? Abang lo lagi butuh uang. Yang bener dong, mas. Abang yang butuh duit, kita yang repot sih. Mona, kamu harus sabar ya. Siapa tahu kakak ntar dapat rezeki, ntar kakak beli TV. Soalnya ini mendesak banget, Mona. Kasian Bang Jeffrey, ya? Kasian Bang Jeffrey. Apa-apa Bang Jeffrey, apa-apa Bang Jeffrey. Emang aku tuh nggak pernah didengerin. Bapak nggak boleh sedih. Pak, omongan Mona nggak usah dipikirin, ya? Bunga pergi dulu ya, Pak. Nanti kalau uangnya udah ada, pasti Bunga langsung ke rumah sakit. Iya nggak? Assalamualaikum, Pak. Naik lagi dong kok harganya. Harga gitu udah tinggi. Kalau lo nggak percaya, lo cek dulu di toko-toko sebelah. Tapi saya lagi butuh uang banget kok. Ya, televisi lo ini udah model lama. Model gini udah nggak keluar lagi. Spare partnya juga udah susah. Kalau sampai televisi ini rusak, susah perbaikinya. Udah, harga segitu tuh udah bagus. Yang kok, tambah dikit lagi kok. Saya bener-bener lagi butuh uang banget kok. Gini aja, pas 250.000. Mau nggak? Langsung nih, cash. Ya? Gitu dong, nih. Makasih kok. Oh, TV ini saya bayar ya. Berapa harganya? 1 juta. Astagfirullah, mahal banget. 1 juta kalau duitnya 100 ribuan berarti ada 10. Kalau 50 ribuan ada 20. Nggak bisa kurang kok. Berapa? 200.000. Ya, lo kalau nawar kira-kira gua beli TV ini dari orang aja 500.000. Gini aja, gue kurangin 100.000, jadi 900.000. Nah, murah kan? Enggak. 600.000. Setuju kan? Oke. Murah kan? Boleh. Ini kok uangnya. Cuma segini. Ini buat biaya kamar aja nggak cukup. Belum lagi beli obat, biaya rumah sakit, dan biaya dokter yang lain. Pokoknya saya nggak terima. Saya mohon maaf, Pak. Saya tahu uang itu nggak cukup. Uang itu hanya untuk bukti supaya kakak saya itu bukan orang yang nggak bertanggung jawab. Saya janji, Pak. Insya Allah, saya akan melunasi semuanya. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Kalau bayarnya nyicil begini, anak saya bisa-bisa keburu diusir dari rumah sakit ini. Ya, saya sangat mengerti, Pak. Saya janji, Pak. Insya Allah akan saya bayar semua. Maafin saya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Jeffrey! Mana sih Bang Jeffrey? Hai! Bunga! Tangan kamu berdarah. Iya, dikit. Reno, kamu ngapain? Obat merah.
Ngapain? Loh, Jeffrey-nya mana? Nak? Bunga nggak ketemu, Pak. Bunga udah cari kemana-mana, tetap aja nggak ketemu Bang Jeffrey. Padahal gue udah nyampe ke tempat dia suka nongkrong. Ayo, Pak. Bunga udah ke rumah sakit. Bunga udah ngasih semua uangnya. Tapi urusannya beres kan? Belum. Uangnya kurang, Pak. Gimana sih lo? Lo emang nggak becus ngurus kakak lo? Mestinya lo cukup-cukupin kayak gimana caranya? Lo sih... Sekarang coba lo lihat kemana dia? Kemana? Gara-gara lo sih. Di rumah itu ribut terus ya. Kenapa sih nggak bisa tenang? Udah, aku mau tidur aja. Besok mau pergi pariwisata. Kamu jadi ke Bandung, Mon? Duk. Kamu nggak kenapa? Gak apa-apa, Dek. Cuma luka kecil. Diambil obat ya? Makasih ya. Ada apa, Rasti? Kak Arman meninggal. Penyebab kematiannya adalah gembel itu. Siapa gembel itu? Jangan-jangan Mama benar. Gembel itu yang buat Kak Arman jadi meninggal. Ngapain? Orang primitif dulu, kalau mau ngobatin temennya, pakai cara ini. Berarti kita orang primitif dong. Hari ini kita jadi orang primitif. Hah? Aduh, sakit. Tahan ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa TV ada di sini ya? Kok aneh banget sih? Kamu nggak? Bukannya TV-nya udah dijual? Kakak juga nggak tahu deh. Tiba-tiba TV-nya ada di depan rumah. Siapa yang naruh? Nggak tahu. Itu berarti TV-nya emang nggak boleh dijual. Makanya nggak percaya sih. Saja lo ngomong. Mas Joko, kok ngasih TV ke Bunga nggak bilang-bilang sih? Katanya, kalau kita memberikan sesuatu sama orang lain itu ndak boleh pamrih. Dan kalau kita ndak pamrih, mudah-mudahan keinginan kita itu bisa tercapai. Oh, keinginan Mas Joko supaya bisa jadi pacarnya Bunga ya? Iya. Kalau misalnya keinginannya nggak tercapai gimana ya? Ya TV-nya aku ambil lagi. Itu aja kok repot. Pak Lukman, tolong bilang sama saya yang jujur, Pak. Gimana sebenarnya Kak Arman bisa meninggal? Pak Lukman. Pak Lukman. Ren, Pak Lukman nggak ada di sana waktu Arman meninggal. Cuma Mama dan Rasti aja yang lihat. Kamu nggak percaya sama Mama? Pak Lukman, saya nggak mau melihat Pak Lukman ada di rumah ini lagi. Pak Lukman saya pecat. Tapi Nyonya, Saya tidak membutuhkan Pak Lukman lagi. Nyonya Rati, saya bisa ceritakan kepada semua orang tentang kejadian bagaimana Den Arman meninggal. Silakan, saya nggak takut. Tidak akan ada orang yang percaya sama Pak Lukman.
Besok saya nggak mau melihat muka Pak Lukman di rumah ini lagi ya. Pok, Bunga harus cari kerja lagi nih, Pok. Tapi masalahnya Bunga udah nggak bisa lagi kerja di tempat ikan. Bunga, lu nanyanya sama empon yang jawabannya susah. Bayangan-bayangan lu mau kerja di mana di kepala empok juga kagak ada. Bunga, lu mesti sabar, yakin pasti Allah ngasih jalan, ya kan? Tapi apa ya, Pok ya kira-kira? Waduh, apa ya? Kerja apa? Empok juga kagak tahu. Aduh. Bunga, tolong lu bawa ikan-ikan mas yang di dalam ember hitam ini ke dalam bak mobil sana. Iya, Pak. Maaf, Pak. Bunga, lu bisa kerja nggak sih? Iya, Pak, maafin saya, Pak. Maaf. Kalau sampai ikan-ikan itu mati, gua yang rugi, tahu nggak? Saya janji, Pak, saya nggak akan ngelakuin kayak gini lagi. Sekali lagi kalau lu jatuhin, gua pecat lo. Enggak, Pak, saya janji. Saya nggak akan ngelakuin kesalahan ini lagi. Ya udah, sekarang lu pungutin ikan-ikan itu. Iya. Bawa maaf, ke mobil. Pak. Pak Lukman, Bunga, ngapain di sini, Pak? saya nggak tahu Bunga, saya mau kemana. Soalnya saya sudah dipecat. Pak Lukman pecat sama Arman. Bukan Bunga, bukan. Yang mecat saya Nyonya Ratih. Dan Arman sudah meninggal, Bunga. Dua hari yang lalu, Dan Arman meninggal. Dan maafkan saya, Bunga. Saya ingin sekali kasih kabar ke Bunga, tapi saya dilarang sama Nyonya Ratih. Arman, harusnya aku ada pada saat kamu meninggal. Maafin aku, Arman. Aku nggak ada di samping kamu. Aku yakin pasti di sana kamu punya tempat yang sangat indah, Arman. Tuhan itu sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu begitu cepat pergi? Aku nggak akan pernah lupain kamu. Sudahlah, Bunga. Ayo kita pulang. Cepat sembuh, Darman. Ma, mau beneran pecat Pak Lukman? Dia udah nggak ada gunanya lagi, Rasti. Dia nggak patuh sama Mama. Tapi Ma, udahlah, kamu jangan terlalu ikut campur. Yang harus kamu lakukan adalah menutup mulut kamu rapat-rapat. Jangan sampai ada yang tahu kalau penyebab kematian Arman karena bertengkar dengan Mama.
Kalau ada orang yang tanya, kamu bilang aja, penyebab kematian Arman karena bertengkar dengan si gembel miskin itu. Ngerti kamu? Ma, bener Ma berhentiin Pak Lukman. Arman kan udah meninggal. Pak Lukman mau ngurusin siapa? Kita udah punya pembantu. Nggak mungkin kan Mama buang-buang uang untuk ngegaji Pak Lukman? Tapi Ma, Pak Lukman tuh udah kerja sama keluarga kita bertahun-tahun, Ma. Dari zamannya Om Johan, papanya Kak Arman masih hidup. Mama nggak bisa seenak kayak gitu dong main mecat Pak Lukman. Pak Lukman sendiri yang bilang dia mau pensiun. Mama juga kasih dia pesangon yang lebih dari cukup kok. Udahlah, nggak usah mikirin dia. Nggak penting. Mama. Bunga, lo kenapa sih? Cerita dong sama kita. Ya dong Bunga, siapa tahu gue bisa bantuin lo. Cerita dong, ada apaan sih? Ih, repot. Ngapain sih lo pegang-pegang tangan Bunga? Gue nggak apa-apa kok. Gue cuma ngantuk aja, gue capek. Udah lo semua sana lagi pada kerja. Ya udah, kita jalan dulu ya. Yuk. Yuk. Aku yakin kamu bahagia di sana, Arman. Mau kemana? Mama mau belanja. Banyak barang-barang baru yang Mama mau beli. Bukannya Mama lagi nggak punya uang? Sayang, semenjak Arman meninggal, Mama nggak akan pernah kekurangan uang lagi. Kamu ikut? Mau ikut nggak? Ya udah. Dah. Pak. Bapak. Pak, bangun, Pak. Kok tidur di sini sih? Pak. Lo ngapain sih gangguin bapak lo tidur? Aduh. Pak, kalau mau tidur tuh di rumah, bukan di pinggir jalan kayak gini, kan malu sama orang. Bangun dong, Pak. Yuk. Tapi ini kan jalanan, Pak, bukan di rumah. Malu, Pak, sama orang. Lepas. Ngapain sih lo berduaan gangguin gua aja? Lo emang pikir gua mabok apa? Aduh, Bapak. Udah lepas. Tuh, gua kan mabok juga. Gua cuma ngantuk tau gak lo? Lepas. Maafin bapakku ya, Ren. Gak apa-apa kok. Bunga, kamu kelihatan sedih banget. Udah, kamu lupain aja soal bapak kamu tadi. Aku nggak apa-apa kok. Enggak. Bukan soal itu kok, Ren. Terus, kenapa kamu sedih? Cerita dong sama aku. Biasanya kalau aku ada masalah, kamu selalu bantuin aku. Sekarang gantian dong, aku bantuin kamu. Ini soal temen aku kok, Ren. Kamu ingat kan? Waktu itu kamu pernah bilang sama aku kalau kamu pernah ngeliat aku di rumah sakit. 2 hari yang lalu dia meninggal. Sekarang aku jadi tahu gimana perasaan kamu waktu sepupu kamu meninggal.
sakit banget ya, Ren. Aku terus berduka cita ya. Bunga, kamu lihat aku dong. Kamu yang ngajarin aku untuk selalu tegar. Kamu juga nggak boleh terlalu dalam sama kesedihan. Aku janji, aku akan selalu ada untuk kamu. Reno. Sama siapa sih, Reno? Reno sama gembel itu. Ya, Ma. Mama tadi lihat kamu di taman duduk sama gembel. Mama suka lihat kamu sudah mulai seperti Arman yang bergaul sama gembel berhati busuk. Jadi kamu